Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Buatan para alim, para ulama, para kiai, sepuh, ustaz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ikhwan beliau. Syukur alhamdulillah kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga injil menika masyarakat merasakan nikmati rezeki Allah itu hati. Nikmat itu nikmat sehat, dan yang penting itu nikmat istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam. Mungkin lawan rahmat ini senantiasa diberikan kepada diri kita, keluarga kita, sehingga kita pulang ke rahmat Allah membawa iman yang sempurna, Islam yang sempurna, husnul khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina Bapak Ibu ingkang mulia, rasa ingkang kemudian kita waras tentang pahalanya orang menuntut ilmu. Talibul ilmi, talibul rahmah, talibul ilmi, nurul Islam, wa yuqta ajruhu ma'an nabi. Orang yang menuntut ilmu itu berarti orang ini mencari manfaat Islam. Jadi dengan kita belajar ngaji ngaji ini berarti sama dengan kita mencari rahmat Islam. Yang kita harapkan adalah rahmat Islam. Kemudian ketika orang mencari ilmu itu berarti sama dengan apa? Menjalankan rukun Islam. Ya, menjalankan rukun Islam. Karena dengan kita belajar sehingga kita tahu bagaimana tata caranya beribadah. Ya, kalau kita tidak belajar, ya Allah dahulu aqimis sholat, kita zakat, iqamis sholat, kita zakat, wa yuqimus sholat, wa yuqiz zakat. Kita disuruh sholat, tapi di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menunjukkan bagaimana tata caranya sholat. Adakah tata cara sholat yang Allah tunjukkan? Ada. Tetapi dari Al-Quran kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan bagaimana cara kita tahu. Kanjeng Nabi dawuh, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Belajar sholatlah kalian sama dengan seperti kalian melihat saya sholat. Kalau zaman dahulu enak kita pagi-kali Kanjeng Nabi Nabi langsung. Nah, sekarang kita dari mana 1400 tahun yang lalu tidak ketemu dengan
mengajarkan sahabatnya, sahabatnya mengajarkan tabiin, sampai kemudian orang yang belajar pada tabiin dan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, sampai kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita sebenarnya. Dari situlah kita belajar. Al ulama warasatul anbiya. Ya. Maka kita harus alhamdulillah. Kalau kita tidak belajar, tidak bisa. Maka dengan itu dengan kita belajar itu maka sama dengan melaksanakan rukun Islam. Dalam rukun Islam, kok bisa belajar itu sama dengan rukun Islam? Karena kita ketahui orang ibadah tanpa didasari dengan sebuah keilmuan, maka apa? Ibadah itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Ya, ibadah karena ilmu nih, ya tidak diterima oleh Allah. Mungkin. Coba kalau kita ibadah, wudu baru jadi. Kalau tidak ada ilmunya, pokok ketemu air, wudu. Ternyata tidak semua air itu bisa digunakan untuk berwudu. Harus dulu tetap ada air itu mutlak, suci mensucikan. Ya, mensucikan itu mulai apa? Air hujan. Ya, dari langit itu ada air hujan, ada air embun, ada air salju, ya es dari langit. Kemudian air yang dari bumi, yaitu mata air, kemudian sumur, ada sungai, adalah laut. Ini yang di bumi. Itu namanya air suci mensucikan. Tapi ada airnya itu suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk mensuci. Apa? Kopi. Gak butuh kali kopi. Nah ini kan butuh kali kopi, butuh kali teh. Kita ini suci tapi tidak mensucikan. Kemudian ada air tanah najis. Ini kalau kita tidak belajar, ya tidak paham. Makanya sama dengan apa? Kalau dikatakan belajar itu termasuk rukun Islam, ada sebuah kaidah mana yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Perkara wajib tidak bisa dikatakan sempurna kecuali adanya perkara wajib. Maka perkara wajib itu harus adanya, sama adanya seperti perkara wajib. Ya kenapa? Ibadah itu wajib. Tapi kalau tidak ada ilmu ditolak. Berarti apa? Belajar menjadi hukumnya wajib. Ya kan? Rukun Islam dia jalan. Kalau ada hitan itu juga gitu kan? Orang hitan punya hubungan dengan orang hitan. Orang hitan kalau tidak hitan ngapunten. Laki-laki kalau tidak hitam di ujungnya itu ada kuncir. Ya ada jenggernya, yang dipotong jenggernya, tutupnya. Kalau tidak dipotong, orang kencing itu kadang-kadang di situ masih ada tandon. Dalam kalau umpamanya tidak dipotong, itu masih ada tandon air kencingnya. Masih ada kalau netes najis. Kalau sudah najis, sholatnya sama buat. Ini ada ilmu. Makanya orang belajar sama dengan mencari rahmat Gusti Allah, melaksanakan rukun Islam, wa yu'ta ajrahu ma'an nabi, dan akan diberi pahala bersama para nabi. Seakan-akan mirip nabi. Mirip nabi. Kenapa kita harus belajar? Allah sendiri mendakwah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin. Siapa yang diangkat derajatnya? Satu, orang yang beriman. Dua, adalah orang yang berilmu.
orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kita tahu kalau orang itu sudah punya iman dan punya ilmu, pasti derajatnya akan meningkat sedikit, bisa derajat. Bisa sama-sama pekerja bangunan, tapi kalau ilmunya beda, dia jabatannya juga beda, gajinya juga beda. Sama-sama bikin rumah, gajinya tukang batu sama mandornya beda. Sama yang punya proyek beda lah. Kenapa kok beda? Karena ilmu yang berbeda. Beda. Gila. Berarti itulah yang membedakan adalah ilmu. Itu buat kebaikan. Buat kejelekan pun juga. Kejelekan pun kalau orang itu punya ilmu, orang melakukan kejelekan, orang punya ilmu sama tidak punya ilmu juga berbeda hasilnya. Gimana? Dan contoh. Orang mencuri kalau punya ilmu sama tidak punya ilmu hasilnya beda. Kalau orang tidak punya ilmu, paling betul sandal, betul ayam, gitu. Saya cek kalau langsung, ya langsung. Tapi giliran kalau orang punya ilmu, mencurinya beda. Gak perlu bawa linggis, gak perlu keluar keringat, gitu. Bahkan kepegang pun saya guyang-guyung, betul. Sudah tahu kepegang pakai baju rompi, ya apa lagi? Gak ada penyesalan sebenarnya. Mencuri. Mana ya kakak menurut? Kira coba itu karena beda ilmunya. Karena beda ilmunya. Ya Allah. Ya hasilnya besar. Nah, makanya akan diangkat derajat. Orang punya ilmu itu akan diangkat derajat. Ya. Makanya ayo mencari ilmu dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Salah satu lagi manfaatnya orang berilmu adalah dari segi pahala. Ya di yang lain, man salaka tariqahu yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang mau belajar atau yang meringankan langkah kakinya untuk belajar, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Kenapa? Karena dengan berilmu dia akan tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa seenaknya sendiri. Apalagi kalau ilmu sudah tinggi, sudah dalam taraf memahami itu. Di orang belajar itu kan ada taraf mendengarkan, membaca, dan memahami dan juga mengamal. Kalau cuma mendengarkan tok, ya kemungkinan mendengarkan tok ya cuma digunakan tok, tapi tidak masuk. Membaca saja cuma mendelok tok, tapi tidak dipraktik. Supaya kanannya apa? Kulitnya saja. Tapi sudah masuk dalam memahami, beda lagi. Oke, paham? Nuwun sewu. Dan ini orang ibadah salah satu dalam sholat, salah satu syaratnya adalah harus suci. Contoh nih, suci badan, suci tempat pakaian, suci badan, suci tempat, suci pakaian. Mana cuci pakaian ini apa? Bukan hanya sekedar bajunya apa? Suci pokoknya. Enggak. Itu kalau baju
cuma pakai baju anak kotoran ini berarti cuma ibarat orang belajar cuma membaca saja atau mendengar saja. Supaya anak kotoran berarti ini bisa digunakan untuk suci. Tapi kalau memahami berbeda kan? Kalau lebih meningkat lagi, apa? Bajunya kira-kira dulunya itu pakai uang halal atau haram? Ini, bajunya itu pakai uang halal apa haram? Kemudian ini bajunya ini baju baru atau baju lama? Yang mana baju baru itu apa? Yang baru ambil. Sama-sama cuci halal. Baju ini uang dinar uang halal. Sudah halal, baik secara fisik ataupun hukumnya halal, jadi bisa dipakai. Itu kemudian tapi baju ini baru dijadikan buat zaman tidur, zaman tidur, langsung bangun tidur langsung wudu, langsung sholat pakai baju ini juga. Ini kalau menurut ada satu keterangan itu mengatakan ini sama dengan tidak menghormati Allah. Pakai baju apa? Habis tidur dibuat sholat. Ini termasuk. Makanya kalau bisa kalau mau pakai baju sholat itu ada baju khusus dulu. Jadi harus kerja itu ada baju khusus di. Jangan sampai itu benar. Emang sekarang pas ganti. Ini sama dengan lain ibu sukanya pakai baju besar apa? Daster. Ya. Dasternya itu baru ambil pagi tadi. Ya, subuh itu baru ganti. Kemudian jam 6 itu masak, goreng. Itu jam 8 dibuat sholat duha. Juga enggak ada masalah sih. Bukan apa-apa. Kamu juga enggak kena najis tau. Tapi kira-kira disiplin dibuat sholat